Nah, banyak sekali ya dari sahabat liputan.com yang ingin mengetahui pada musim haji 2026 nanti, Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ kan akan memegang tongkat komando penyelenggara haji ya. Nah, apa saja sih tugas dan kewenangan yang diambil alih dari Kemenak? Jadi sederhananya itu semua otoritas perhajian itu perintah presiden sudah pindah ke Badan Penyelenggara Haji. Tapi tentu ini akan sangat tergantung dengan proses revisi Undang-Undang Haji, yaitu Undang-Undang 8 tahun 2019. Kenapa Badan Penyelenggara Haji 2025 ini belum langsung melaksanakan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan haji, itu ya karena ada obstacle undang-undang, karena Undang-Undang nomor 8 2019 itu klausulnya berbunyi penyelenggara haji adalah Kementerian Agama, sehingga itu jadi obstacle bagi Badan Penyelenggara Haji, yaitu badan yang dibentuk oleh Presiden Prabowo sebagai otoritas tunggal perhajian. Sehingga ya kami otomatis di pilpresnya, di perpresnya, masih ingat pilpres gitu ya. Perpresnya itu adalah punya tugas dukungan dan tugas pengawasan. Jadi tugas dukungan dan pengawasan. Jadi ini masa transisi bagi Badan Penyelenggara Haji. Kita tidak tahu setelah revisi undang-undang apakah namanya akan tetap Badan Penyelenggara Haji atau nama yang lain. Itu akan sangat tergantung dengan revisi undang-undang nanti. Karena kan sekarang nih revisi undang-undang di DPR sebagai inisiasi DPR. Nanti ada panja DPR sepertinya sudah hampir selesai, tinggal nanti panja dari pemerintah untuk harmonisasi. Nah kemudian ya barulah kami berharap di bulan Juni atau Juli undang-undang haji ini bisa tuntas supaya kemudian persiapan haji 2026 itu bisa segera dimulai oleh Badan Penyelenggara Haji. Dan pastinya juga lebih fokus ya. Betul, jadi semua urusan haji itu ada di sini, sehingga keinginan presiden agar urusan haji itu tidak hanya sekedar berhenti pada simbol-simbol ritual agama, tapi juga bisa fokus pada upaya untuk mendorong ekonomi umat, ekonomi rakyat, karena ekosistem ekonomi haji itu perlu dikembangkan. Karena presiden melihat ada potensi ekonomi yang sangat besar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa negara dan untuk kepentingan rakyat. Karena kan uang yang beredar di sekitar kegiatan perhajian itu menurut data Kementerian Investasi itu hampir 60 triliunan. Artinya setiap tahun uang yang beredar terkait dengan kegiatan haji itu ada 60 triliunan. Jamaah haji kita itu setiap tahun sekitar 221 ribu. Tapi jamaah umroh kita Mbak Ratu itu jauh lebih besar. Jamaah umroh kita itu hampir 2 jutaan. Jadi kalau digabung itu hampir 2 juta lebih yang berangkat ke Saudi Arabia. Artinya dengan perputaran uang 60 sampai 80 triliun. Artinya ada potensi ekonomi yang luar biasa. Dan sayangnya itu sebagian besar dalam bentuk cash outflow, uangnya keluar gitu loh. Nah presiden berharap meminimalisir cash outflow. Artinya kalau tadinya 60-40 sekarang bisa dibalik misalnya 40-60. Artinya lebih banyak cash inflow. Makanya salah satu perintah presiden itu adalah bagaimana agar segera kita punya kampung haji. Ya, dalam bentuk hotel haji misalnya di Mekah, sehingga uang jamaah itu bisa kembali lagi ke Indonesia. Selain itu pengembangan asrama haji juga harus punya dampak ekonomi lebih luas. Artinya semua itu bisa dikatakan sebagai visi dari Pak Presiden Prabowo untuk memisahkan antara Kemenak dengan BPHJ. Iya, jadi presiden itu menginginkan urusan haji ini harus bebas dari praktek korupsi, praktek kartel, kemudian harus bebas dari praktek manipulasi dan sebagainya. Itulah kenapa beliau selalu menekankan harus diturunkan tuh biaya haji, karena beliau berkeyakinan masih bisa diturunkan. Karena selama ini beliau menganggap masih ada praktek-praktek manipulasi, masih ada
praktek-praktek korupsi dalam perhajian kita. Selain itu ya supaya ekonominya bisa berkembang. Ada satu lagi Mbak yang jadi perhatian Pak Prabowo. Haji itu harus menjadi simbolisasi peningkatan kehidupan kebangsaan. Artinya nasionalisme dari haji itu harus bangkit. Artinya jamaah haji yang pulang dari dari Saudi Arabia, dari Mekah, dari Madinah, itu semangat nasionalismenya itu harus semakin tinggi. Kenapa itu penting? Karena memang selama ini dalam sejarah Indonesia justru semangat kemerdekaan, semangat kebangsaan itu banyak digelorakan oleh para haji-haji. Haji Omar Said Cokro Aminoto. Wow. Kos Cokro Aminoto. Beliau berangkat ke Mekah naik haji, pulang dari Mekah, beliau menggelorakan semangat kemerdekaan, semangat kebangsaan, nasionalisme. Kos Cokro Aminoto bersama dengan Syarikat Islam pada saat itu. Haji Saman Hudi mendirikan Syarikat Dagang Islam, menggerakkan ekonomi dari semangat beliau pulang dari Mekah, kemudian mendorong semangat ekonomi kebangsaan umat. Haji Agus Salim pulang dari Mekah mendorong semangat kemerdekaan. Haji Ahmad Dahlan yang fotonya ada di belakang kita, mendirikan Muhammadiyah, kemudian mendorong semangat kebangsaan, mendorong pendidikan untuk anak-anak Indonesia itu setelah pulang dari Mekah. Haji Hasyim Asy'ari yang fotonya juga ada di belakang kita, itu juga mendirikan NU, mendorong gerakan kebangsaan, jihad melawan penjajah dan sebagainya. Banyak tokoh-tokoh di Sumatera Barat ada Haji Rasuna Said, Hajah Rasuna Said, tokoh perempuan yang mendorong pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Nah, mereka-mereka ini inspirasi nasionalismenya, inspirasi kebangsaannya itu setelah pulang dari Mekah. Nah, kita berharap ibadah haji juga punya dimensi kebangsaan bagi rakyat Indonesia. Apalagi untuk anak mudanya ya. Betul. Jadi kita berharap Presiden itu berharap ibadah haji itu tidak berhenti sekedar ritual ansih, ritual saja, tapi dia punya dimensi ekonomi, dia punya dimensi kebangsaan, dia punya dimensi nasionalisme. Tadi kalau kita berkaca kembali kepada perkataan Bang Dhanil nih, katanya harus bebas dari yang namanya praktek korupsi. Nah, pada pelaksanaan Haji 2024, DPR menyerukan agar melakukan evaluasi menyeluruh. Nah, menurut Bang Dhanil, apa yang paling krusial dan harus dibenahi sehingga jadi lebih baik itu haji, misalnya dari catering ataupun penginapannya? Semuanya, yang terpenting itu tata kelolanya. Tata kelola haji itu harus transparan, harus akuntabel, dia bebas dari praktek manipulasi. Misalnya ya Mbak, di catering misalnya harus terbuka, harus dipastikan tidak ada praktek rente ekonomi di situ, karena yang digunakan tuh uang jamaah misalnya. Kemudian di pengelolaan keuangan haji misalnya di BPKH itu harus dipastikan transparan dan sebagainya. Kemudian diakomodasi semuanya. Makanya pada periode 2025 ini kan kami punya pertama fungsi dukungan, kedua ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itulah yang kemudian kami memaksimalkannya. Salah satunya adalah atas izin Presiden, saya Gus Irfan itu merekrut beberapa penyidik KPK, teman-teman yang kami kenal punya integritas tinggi selama ini untuk bergabung di Badan Haji. Kan ada Cak Harun yang dikenal sebagai Raja OTT dulu di KPK, sekarang deputi di sini. Berapa penyidik KPK yang dulu sempat tidak lulus TWK itu kemudian semua sekarang berkumpul di sini. Mereka punya tugas-tugas pengawasan untuk memastikan tata kelola perhajian kita itu transparan dan bebas dari praktek korupsi. Jadi hampir semua sisi pelaksanaan haji itu punya potensi rente. Nah, itulah oleh sebab itu penting sekali pesan Presiden untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang berintegritas. Makanya kami membentuk badan ini sebagai badan yang wajah utamanya itu adalah integritas.
Makanya itu selalu diwanti-wanti oleh Presiden terkait dengan itu. Jadi apa saja nih langkah dari BP Haji dalam memberantas mafia haji furada ataupun haji ilegal? Ya, pertama tentu kami memastikan otoritas imigrasi terutama untuk tegas terhadap mereka-mereka yang tidak menggunakan visa haji. Dan alhamdulillah pihak imigrasi kemudian pihak kepolisian Indonesia dalam hal ini itu tegas dan melakukan pengawasan ketat. Kan sampai hari ini yang sudah dicegah untuk berangkat ke Saudi ada sekitar 71 orang dan ditangkap operator-operatornya. Kemudian kedua tentu dengan pemerintah Saudi Arabia untuk tidak mengeluarkan visa non haji menjelang musim haji. Oh, jadi ada kerjasama ya betul. di situ. Kami sudah ngomong ke menteri. Saya waktu itu ketemu dengan wakil menteri haji dan umroh Saudi Arabia. Kita bicara, kita usulkan supaya lebih ketat karena itu kalau kemudian banyak haji-haji ilegal itu berpotensi membuat kerusakan lah sebut begitu, kesemerautan dan sebagainya. Dan alhamdulillah tahun ini mereka agak ketat dan sangat ketat karena mulai tanggal 13 April yang lalu tidak ada lagi jamaah umroh atau visa-visa di luar visa haji yang masuk ke Mekah. Semuanya yang masuk ke Mekah itu harus visa haji dan itu akan sangat membantu nanti pada puncak haji yaitu di Armusna, di Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, kemudian ketiga tentu kita ini sampaikan kepada publik jangan mudah termanipulasi, dibohongi oleh janji-janji bisa segera berangkat. Karena kan haji itu memang normalnya itu pasti ngantri. Kalau yang nggak ngantri itu ada haji khusus bahkan masih ngantri 7 tahunan. Termasuk kalau ada haji dulu, sekarang ada haji furoda dan segala macam, tapi kan sangat mahal. Nah itu jadi kalau ada haji yang harganya misalnya 200 juta atau 100 juta atau 75 juta gitu, tapi kemudian langsung berangkat itu pasti tidak menggunakan visa haji. Jadi hati-hati dengan iming-iming dari pihak-pihak tertentu. Nah itu yang selalu kita sampaikan kepada jamaah. Dan visa haji atau naik haji tanpa menggunakan visa haji ya tentu itu ilegal. Dan itu cara yang tidak hasanah, tidak baik. Kalau nggak hasanah dia pasti haram, kira-kira begitu. Jadi dia jadi jamaah haji yang haram. Nah, jadi nggak ridho hajinya ya. Jadi haram, dia menyebabkan fasad, menyebabkan kerusakan nanti di sana. Ketertiban pasti terganggu karena kan di Mina, di Musdalifah, di Arafah itu kapasitasnya sudah terbatas, Mbak. Kalau kemudian ada yang ilegal pasti dia menyebabkan ketidaktertiban. Nah itulah kenapa kemudian jamaah yang non visa haji itu saya sering sebutnya akan menyebabkan fasad, menyebabkan kerusakan. Kalau kita menyebabkan kerusakan itu berarti berdosa, berarti haram. Jadi saya melalui liputan 6 ini menyampaikan jangan mau diiming-imingi. Itu jadi hajinya tidak haji baik dan itu akan berdosa malah haram ujungnya. Nah ingat tuh sahabat Liputan 6, jangan cepat teriming-iming ya, kemakan omongan bisa haji cepat karena itu justru jadinya haram jatuhnya ya Bang karena Nadi. Ilegal, Betul. Karena ilegal dan melanggar hukum. Nyerobot orang juga ya. Nyerobot orang. Oke. Nah sekarang terkait pelaksanaan dam di Tanah Suci yang seringkali membuat jemaah haji harus melakukan sendiri dan bahkan ada yang tertipu ini. Nah apakah BP Haji bakal mengolektifkan dam sehingga membuat jemaah lebih tenang seperti yang dilakukan oleh Malaysia? Iya, jadi dam itu banyak juga dikolektifkan oleh KBIH yang memberangkatkan gitu loh. Nah jadi ada juga yang jamaah sendiri. Sebenarnya kami itu ingin mendorong dam bisa dilakukan di dalam negeri. Jadi bayangkan sebagian besar jamaah haji kita itu jamaah haji tamatu namanya. Artinya mereka wajib membayar dam. Berarti sekitar hampir 200.000 jamaah haji kita tuh bayar dam, Mbak. Maka kalau kita hitung asumsinya satu kambing sebutlah 1.500.000.
berarti hampir 300 miliar per tahun uang dam. Nah, kalau 300 miliar itu digunakan di dalam negeri atau beli kambingnya di dalam negeri, artinya ada kegiatan ekonomi peternakan khususnya senilai 300 miliar. Nah, makanya kami mendorong Muhammadiyah, mendorong NU, mendorong MUI, Al-Wasliyah segala macam untuk memberikan kajian-kajian fikihnya, kajian-kajian syariatnya terkait dengan pembolehan pemotongan hewan dam di dalam negeri. Kenapa? Karena lebih maslahat ketimbang dipotong di Saudi Arabia atau di tanah haram. Kenapa begitu? Karena kan fikih itu sifatnya sangat fleksibel. Dia kontekstual kebutuhan pada masanya. Karena pemerintah Saudi Arabia juga sudah mengeluhkan. Pertama, pemotongan hewan di tanah haram itu menyebabkan permasalahan lingkungan, terutama limbah bagi pemerintah Saudi Arabia. Kemudian kedua, ada potensi manipulasi juga karena ada penipuan macam-macam ya. Ada misalnya uang damnya diberikan namun kemudian hewan damnya tidak dipotong misalnya dan sebagainya. Itulah karena banyak kemudaratan lebih banyak, kemudian pemerintah Arab Saudi sempat menyampaikan kepada kami sangat mendukung apabila daging dam atau hewan dam itu bisa dipotong di dalam negeri masing-masing. Betul, banyak manfaatnya untuk negeri sendiri. Iya, nah tapi kan kemudian ini masih ada silang sengkarut, debat terkait dengan pendekatan fikihnya. Okay. Kan karena haji ini kan sangat tergantung dengan syariat dan fikih. Nah, oleh sebab itulah kami di BP Haji sempat meminta pertimbangan dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI dan ormas-ormas Islam lainnya supaya melakukan kajian secara fikih. Syukur-syukur kemudian beliau-beliau itu secara syariat bisa melihat unsur kemaslahatan supaya bisa dipotong di dalam negeri. Oke, sekarang kita beralih soal pesawat haji nih. Seringkali banyak jemaah yang mengeluhkan bahwa pesawat haji itu telat dan jadinya merusak jadwal mereka begitu ya. Nah, bagaimana strategi BP Haji agar persoalan transportasi ini bisa berjalan dengan lancar? Ya, tahun ini kami sudah menyarankan ke Kementerian Agama supaya kemudian penerbangan itu dibuka selebar-lebarnya. Kan memang ya perjanjian kita dengan pemerintah Arab Saudi kan 50% memang harus dari mereka, yaitu Saudia. Nah, selebihnya dari penerbangan yang kita tunjuk. Tahun ini misalnya Garuda dengan Lion Air. Nah, kami memang menyarankan ada beberapa pilihan supaya bisa ada pembanding, karena selama ini hanya satu maskapai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ada kompetisi, supaya ada kemudian upaya memperbaiki layanan, plus juga upaya untuk bisa menekan cost, karena ketika dia kompetitif maka dia akan lebih efisien. Harapan kami begitu. Nah, ke depan kami ingin membuka ruang lebih lebar terhadap maskapai supaya bisa ikut menangani penerbangan haji. Nah, tentu dengan syarat ya, beberapa kriteria yang sudah ditentukan dengan standar yang sudah kita tentukan. Kemudian yang kedua terkait dengan penerbangan ini kan 30% ongkos haji itu sudah untuk penerbangan saja. 30% untuk biaya penerbangan. Dan sebenarnya kita bisa lebih hemat kalau kemudian pesawat kita tidak charter, Mbak Ratu. Oke. Jadi selama ini pesawat kita itu charter. Jadi kalau charter itu ibaratnya berangkat, diantarkan, pulang tuh mereka kosong. Tapi yang pulang itu kita tetap bayar. Jadi kalau saya analogikan berarti kita beli 4 tiket. Betul. Kalau reguler itu berarti kita beli 4 tiket. Nah, kami sedang memikirkan ke depan bagaimana supaya tidak perlu charter, kita bisa beli 2 tiket saja. Nah, salah satu cara kita untuk menekan kos itu, kami mulai jajaki pembicaraan dengan Kementerian Pariwisatanya Saudi Arabia. Nanti kami akan minta ditindaklanjuti oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Apa itu?
kan pesawat kita yang misalnya Garuda terbang ke sana pulang ke sini kosong, Mbak. Betul. Caranya bagaimana? Kebiasaan orang Saudi itu ketika musim haji mereka berwisata ke negara lain. Oh, bisa naik pesawat itu. Nah, kita buka peluang misalnya diskon besar-besaran ke Indonesia, ke objek wisata di Indonesia. Nah, misalnya diskon saja 50%, artinya sudah tercover 50% dan itu bisa menekan biaya haji. Nah, biaya penerbangan. Tambah lagi multiplier efeknya secara ekonomi, terutama wisata Indonesia akan luar biasa. Kenapa? Karena ada wisatawan asing yang masuk ke Indonesia. Nah, makanya kami nanti akan bicara lebih dalam mempersiapkan ini dengan dengan Menteri Pariwisata Indonesia supaya kemudian nanti ada kerjasama bilateral yang lebih erat terkait dengan skema yang sedang kami tawarkan ini. Nah, itu pertama. Kemudian kedua bisa juga menjadi pesawat kargo yang ngangkat ini. Iya. Ada angkutan yang dibawa dari Saudi dan itu akan bisa membantu menurunkan ongkos pesawat.